Negara Federal Republik Papua Barat, The Federal State Republic of West Papua. Alamat Jalan, Batu 2, Kampung Sabrunyaru, Sentani Barat, Jayapura, Papua. Nomor, 220.325, Pres. NFRPB. Perihal perundingan secara damai. Sifat urgen. 1. Jepitan dokumen NFRPB. Kepada Yang Mulia, Mer. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Di Jakarta, dengan hormat, saya Forkorus Yaboy Sembut, selaku Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB. Ingin melanjutkan koresponden yang sudah pernah dilakukan sejak Presiden ke-6, Republik Indonesia, RI, Mer. Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2012 sampai tahun 2014, dan mantan Presiden ke-7, RI, Mer. Joko Widodo, tahun 2015 sampai tahun 2024. Karena belum memberikan respon positif dan konkret untuk perundingan secara damai, bermartabat dan terbuka terhadap eksistensi NFRPB. Sambil menunggu jawaban dari Mer. Prabowo Subianto, Presiden RI atau dari pihak pemerintah RI dalam pengertian umum. Untuk proses perundingan secara damai membicarakan hal-hal menyangkut pengakuan dan peralihan kedaulatan kemerdekaan atas wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda, dari NKRI kepada NFRPB, kami akan melanjutkan penataan sejumlah program NFRPB antara lain 1. Melanjutkan program penataan alat kelengkapan struktur organisasi negara, PAKSON, Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, disingkat program. Mulai dari lembaga pemerintahan tingkat pusat federal, level 7 wilayah negara bagian, keresidenan, regensi, distrik dan kampung-kampung. Termasuk penataan struktur organisasi militer dan kepolisian NFRPB. 2. Kami akan membuka dan memasang papan nama kantor-kantor sekretariat NFRPB, mulai dari tingkat pusat federal, level negara bagian, residen, regensi, atau setiap daerah, distrik dan kampung-kampung secara bertahap. 3. Untuk melaksanakan program, selaku Presiden NFRPB telah mengeluarkan suatu instruksi Presiden NFRPB sebagaimana terlampir. Untuk diketahui dan diberikan toleransi yang sejuk dan damai dari pihak pemerintah Republik Indonesia dalam implementasinya. Sebagai 2. Negara bangsa yang merdeka dan bermartabat. Walaupun pengakuan secara terbuka terhadap eksistensi NFRPB oleh pemerintah Indonesia belum ada, sesuai sejumlah hukum internasional yang sudah saya tulis di dalam instruksi Presiden NFRPB, terlampir. Selain itu perlu kami sampaikan dan mengingatkan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Sekjen Amnesty Internasional, Mer. Agnes Kalamart kepada pemerintah Republik Indonesia dalam kunjungan kerjanya mulai dari tanggal 4 sampai 7 Maret tahun 2025 di Jakarta. Sumber berita, video YouTube dan TikTok, Maret tahun 2025. Di mana masalah pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri terhadap orang asli Papua OAP, bangsa Papua di tanah air Papua Barat ditegaskan secara tersirat dan serius itu harus segera diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia. Untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua di atas tanah air Papua Barat, kami masyarakat adat Papua, MAP telah melakukannya dengan melalui jalan tua yang pernah dilalui oleh negara Amerika Serikat dan juga oleh Republik Indonesia, NKRI. Yaitu melalui Jalan Unilateral Act Declaration of Independence, UDI, atau Pernyataan Kemerdekaan Sepihak di dalam Kongres Ketiga, Rakyat Papua Barat, KRP3, dari tanggal 17 sampai 19 Oktober tahun 2011 dihadiri oleh sekitar 20 ribuan OAP dari berbagai komponen MAP setanah Papua Barat. Di bawah kepungan aparat bersenjata TNI dan Polri di lapangan Zakeus, Abepura, Jayapura Kota. 3 orang dibunuh oleh aparat TNI dan Polri dan 353 orang disiksa di lapangan Zakeus, serta 5 orang pentolan Kongres ditahan kurungan 3,5 tahun di lapas Abepura, Jayapura Kota. UDI Bangsa Papua di Papua Barat itu dibacakan oleh Mer. Forkorus Yaboy Sembut, Ketua Umum Dewan Adat Papua, Ketum DAP tahun 2007 sampai tahun 2015, mantan sekarang, pada tanggal 19 Oktober tahun 2011. UDI, bangsa Papua di Papua Barat itu sah, karena secara demokrasi tak langsung diikuti oleh 20 ribuan MAP dari berbagai komponen setanah Papua Barat. Tetapi juga telah mendapat restu penyelenggaraan Kongres Ketiga dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Dalam hal ini dengan surat dari Menko Polhukam, nomor B962, Ses Polhukam, 10/2011 tentang penyelenggaraan Kongres 3. Oleh sebab itu, selaku Presiden NFRPB dengan hormat sampaikan sejumlah permintaan kepada Presiden Republik Indonesia 1. Yang Mulia, Mer. Presiden Prabowo Subianto dapat hendaknya membahas proses pengakuan dan peralihan kedaulatan kemerdekaan atas wilayah hukum mantan kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda, dari NKRI kepada NFRPB dalam momen ulang tahun ke-70 Konferensi Asia Afrika, pada bulan April tahun 2025 di Jakarta. Seperti yang saya telah dengar dan simak berdasarkan berita penjelasan Sekjen Amnesty Internasional di Jakarta, tanggal 4 sampai 7 Maret tahun 2025. 2. Pemerintah Belanda, Indonesia dan Amerika Serikat harus memberikan sikap toleransi untuk menyatakan bahwa New York Agreement, Roma Agreement dan Resolusi PBB 2504 telah hilang dan berakhir sesuai asas hukum umum internasional, Pacta Sunt Servanda, Pasal 26 Konvensi Wienia 1969. Sebab di dalam diri UDI Papua Barat itu ada tersirat norma hukum yang disebut Anyo Premterinom, dalam Pasal 64, Konvensi Wiena 1969, tentang hukum perjanjian internasional antara negara.
dan telah diratifikasi oleh pemerintah RI dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 18 butir huruf F dan G. Instruksi Presiden Nomor 12.125 tentang penataan alat kelengkapan struktur organisasi negara (PAKSON) Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang disingkat diinstruksikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri Negara Federal Republik Papua Barat. 2. Menteri Pertahanan Nasional Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). 3. Panglima Tinggi, Pangti, Tentara Nasional Papua Barat, TNPB, NFRPB. 4. Kepala Polisi Nasional Papua Barat PNPB, NFRPB. 5. Kepala Polisi Wilayah Kapolwil, Hukum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di dalam setiap wilayah negara bagian dan keresidenan, NFRPB. 6. Panglima Komando Wilayah Pertahanani, Pangkowilhan 1, sampai Pangkowilhan 7 dari setiap matra di dalam. 7. Para Kepala Polisi Resort, Kapolres di setiap keresidenan, regensi, NFRPB. 8. Kepada para gubernur di setiap 7 wilayah negara bagian NFRPB. 9. Kepada para residen di dalam setiap keresidenan, regensi NFRPB. Dasar Hukum 1. Manifesto Politik Kemerdekaan Papua oleh Komite Nasional Papua, KNP, dalam Kongres Papua Pertama Kongres 1, di Kota Hollandia, Jayapura sekarang, pada tanggal 19 Oktober tahun 1961. 2. Deklarasi Sepihak Kemerdekaan Bangsa Papua di Papua Barat di dalam Kongres ketiga, Rakyat Papua Barat, KRP 3, di Abepura, Jayapura Kota pada tanggal 19 Oktober tahun 2011. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar UUD, tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, alinea pertama. 4. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, tahun 1946, Pasal 1, Ayat 2 dan Pasal 2, Ayat 6, 5. Konvensi Montevideo 1933, tentang hak dan kewajiban negara, Pasal 1 dan Pasal 7. 6. Deklarasi Wina, tanggal 25 Juni tahun 1993, secara khusus tentang hak penentuan nasib sendiri bagi suatu rakyat bangsa dan program aksi, Pasal 2. 7. Dasar-sila Bandung dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955, khususnya hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah atau yang belum berpemerintahan sendiri. 5. Konvensi Wina tahun 1969, tentang hukum perjanjian internasional antara negara, Pasal 64. 9. UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional, Pasal 18, butir huruf, 1, dan G. Isi Instruksi Presiden NFRPB. 1. Instruksi Presiden NFRPB ini dikeluarkan sesuai dasar-dasar hukum tersebut di atas, secara khusus ditegaskan, bahwa hukum-hukum perjanjian, yaitu New York Agreement, Roma Agreement, serta follow-up-nya PPRA 1969 dan Resolusi PBB 2504, dan juga UU Otsus tahun 2001, telah hilang dan berakhir. Sesuai Piagam PBB, Pasal 1, Ayat 2 dan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Pasal 64, yang telah diratifikasi oleh NKRI dalam UU RI, Nomor 24 Tahun 2000, Pasal 18, butir huruf, F, dan G. Berdasarkan Unilateral Declaration of Independence, UDI atau Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Bangsa Papua di Papua Barat, sebagai suatu jalan atau cara penentuan nasib sendiri menurut praktek hukum kebiasaan internasional. Dan sebagai dasar hukum terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB. Sehingga dengan demikian, NFRPB secara otomatis telah mendapat predikat sebagai subjek hukum internasional yang disebut BLLIGRENT. 2. Diinstruksikan kepada setiap pejabat pemerintahan Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB, yang telah disebutkan nama jabatan masing-masing di atas, untuk melaksanakan instruksi Presiden NFRPB ini dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Tugas pokok dan fungsi, tupoksi, dari setiap pejabat negara dimaksud pada poin 2 isi instruksi ini, untuk melakukan penataan alat kelengkapan struktur organisasi negara, PAKSON. Sesuai ruang lingkup kerja masing-masing lembaga dan bidang, baik di setiap pemerintahan sipil, militer dan kepolisian, mulai dari level pemerintah pusat federal, wilayah negara bagian dan setiap daerah keresidenan, serta setiap distrik dan kampung-kampung. Dengan membentuk dan membuka kantor sekretariat NFRPB di tiap daerah. 4. Kepada seluruh masyarakat OAP, saya selaku Presiden NFRPB menyampaikan, bahwa doa dan harapan keluhan dan penderitaan umat Tuhan di atas tanah ini sudah dijawab dalam Kongres 3 Rakyat Papua Barat, KRP 3. Itulah berkat karunia Tuhan terbesar, sebagai solusi terakhir dan permanen untuk menghapus setiap penderitaan rakyat OAP selama ini. 5. Oleh karena itu, selaku mantan Ketua Umum DAP, periode tahun 2007 sampai tahun 2015, dan juga sebagai Presiden NFRPB, saya menginstruksikan dan menghimbau agar seluruh rakyat OAP dan atau setiap penduduk di atas tanah air Papua Barat, wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda, mendukung dan membantu program ini sesuai keberadaan masyarakat di tempat masing-masing. 6. Saya juga menginstruksikan untuk tidak boleh lagi ada otsus dan tidak boleh minta referendum atau no otsus dan no REFERENDUM.
tetapi minta pengakuan dan peralihan kedaulatan kemerdekaan dari NKRI kepada NFRPB melalui perundingan damai. 7. Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pengakuan dan peralihan kedaulatan, seperti tersebut pada poin 6 di atas ini. Ditetapkan di Jayapura, pada tanggal 25 Maret tahun 2025. EDERAL Stati Presiden NFRPB. Presiden, Forkoras Fabo Sembut S. Pet. Badan Penataan Alat Kelengkapan Struktur Organisasi Negara. Negara Federal Republik Papua Barat. Alamat Jalan, Batu 2, Sabronyaru Distrik Sentani Barat, Jayapura, Papua. Nomor 01, Bepakson, 4, 2025. Perihal, pengantar, lampiran, dokumen Negara Federal Republik Papua Barat. Kepada, YTH, seluruh Menteri Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat di Papua, Pangdam Kodim, Koramil, di Papua, Polda Polres, Polsek, di Papua, DPRP, MRP, Pengadilan Tinggi di Papua, Kejaksaan Tinggi dan semua sinode setanah Papua. Di tempat, dan yang telah dibagikan ke seluruh kantor Menteri Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat di Papua, Pangdam Kodim, Koramil, di Papua, Polda Polres, Polsek, di Papua, DPRP, MRP, Pengadilan Tinggi di Papua, Kejaksaan Tinggi dan semua sinode setanah Papua. Dengan ini, kami sampaikan dokumen Negara Federal Republik Papua Barat, NFRPB wajah tersenyum, seperti pada perihal tersebut di atas untuk diketahui dan dimaklumi. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih. Jayapura, tanggal 9 April tahun 2025. Badan Penataan Alat Kelengkapan Struktur Organisasi Negara. Ketua Umum, Robertus Nian. Sekretaris Umum, Jehuda M. Serontou, J. Tembusan yang terhormat. 1. Yang Mulia Presiden NFRPB di tempat. 2. Ketua DNP NFRPB di tempat. 3. Arsip,